Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rial Jiljana mau mempresentasikan isi jurnal Living Quran pada hari ini yang berjudul Belajar Mengajar Al-Quran di TPA Rawdatul Jannah. Langsung saja, bahwasanya belajar Al-Quran merupakan salah satu tata cara yang patut dipelajari dan dipahami dengan ayat Al-Quran beserta artinya. Dengan memahami makna artinya tersebut, maka kita paham maksud dan tujuan ayat tersebut apa. Dan yang kedua, kita sering-seringlah membaca Al-Quran, karena selain mendapatkan pahala, kita juga bisa menghafalnya dengan kerutinan kita membacanya tadi. Sesungguhnya Al-Quran ialah pedoman kehidupan bagi kehidupan umat Islam sehari-hari, selalu patut dipelajari bahkan diamalkan. Adanya membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari juga memiliki proses tertentu, proses untuk mengembangkan isi pikiran dan memudahkan untuk menghafal Al-Quran. Salah satu tata cara untuk menghafal Al-Quran itu digunakan untuk mendidik. Bahwasanya salah satu tata cara untuk menghafal Al-Quran, membaca itu dipakai metode membaca dan terus membaca yang dipakai untuk mendidik di balai pengajian Al-Quran Rawdatul Jannah ini, sebagaimana ayat yang dijelaskan dalam Quran Surat ayat 29 yang maknanya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran orang yang mempunyai pikiran. Dengan demikian, bahwa yang dapat kita pahami bahwa mempelajari Al-Quran bukan hanya sekedar membacanya saja sesuai dengan ketentuan bacaan teks dalam Al-Quran, akan tetapi kita juga akan memahami makna-makna tersebut dengan ilmu dan cara memahaminya dengan pemahaman ketika kita membacanya. Nah, yang kedua yaitu pembahasan. Kita masuki dalam ranah pembahasan, yaitu proses lika-liku atau sejarahnya TPA Rawdatul Jannah ini. Awal mula berkembangnya TPA Rawdatul Jannah ini sejak tahun 2011 yang dibina oleh Ustazah Hajjah Ainul Mardiah, dan berkembangnya di awal 2011 itu disebut dengan TPA Taman Pendidikan Al-Quran sampai dengan 2019. Pada tahun 2020 sampai dengan sekarang itu berubah menjadi BP atau disebut dengan Balai Pengajian Rawdatul Jannah, karena berkembangnya situasi murid yang kenan ramai dan biar dipermudah ketika mengurus kepada Dinas Pendidikan Syariat Islam. Pada saat itu awal mula perkembangannya sudah ada guru-guru yang belajar di situ sudah memiliki pengalaman dengan bacaan yang bagus, dan bertingkatnya santri tersebut dengan mudah memahami bacaan yang diajarkannya. Bacaan di sini tahsin. Di sini belajar Al-Quran bukan hanya metode dengan tahsin, bahkan bisa memakai dengan bacaan tahfiz atau disebut dengan program-program belajar membaca agar murid-muridnya terhafal dengan bacaan tersebut atau disebut dengan metode belajar tahfiz. Nah, yang kedua pengalaman ketika masa sehari-hari, yaitu belajar dengan baik yang disimak oleh seorang guru dan berkembang dengan baik. Program membacanya juga program menghafalnya atau disebut dengan tahsin dan tahfiz. Pada masa pandemi COVID-19 kemarin itu banyak tempat yang mengalami mungkin diliburkan, tapi di TPA Rawdatul Jannah ini tidak meliburkannya, akan tetapi kekurangan pada murid yang menghadirkannya karena sifat pengaruh dari
keadaan yang tidak memadai. Ada beberapa menurut pendapatnya santri atau santri di Balai Pengajian Rodatul Jannah ini. Yang pertama yaitu yang bernama Dinda Tamara. Menurut Dinda Tamara, guru yang mengajarkan Al-Qur'annya itu dengan tulus, dengan bijak, dan yang kedua yaitu menurut Anissa, menurut Anissa ketika ia belajar, ia memiliki kesanggupan belajar membaca, bahkan dia sekaligus mampu menghafal walaupun belum sepenuhnya. Selain itu memahami bacaan daripada kitab belum sepenuhnya untuk menghafal dengan bijaksana. Selain membaca dan menghafal, dia juga memahami dengan maksud dan tujuan membaca kitab-kitab tertentu dari kitab fikih, tauhid, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu menurut Adila Amelia. Menurut Adila Amelia, metode belajar yang diajarkan di TPA Rodatul Jannah ini memiliki sifat individu atau disebut dengan maju persatu di depan, belajar bersama gurunya tersebut. Belajar tata cara membaca dan menghafal itu dijelaskan bila ada kesalahan. Bukan hanya membaca, bahkan Dila mengatakan bukan hanya belajar membaca saja, yaitu dengan disebut tahsin. Bahkan anak yang tahsin yang sedang belajar membaca aja bisa mempelajari ilmu menghafal Al-Quran atau disebut dengan program tahfiz, walaupun dia tidak menyanggupi dengan kelebihan, baik dia menghafal sedikit saja per hari. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan terdapat pada TPA Rodatul Jannah ini. Kelebihannya yaitu kelebihan yang terdapat pada TPA ini yaitu santri mampu menghafal Al-Quran walaupun masih belajar tahsin seperti Adila Amelia mengatakan misal. Dan yang kedua, beberapa santri yang memiliki hafalan tinggi. Nah, setahu saya yaitu ada 3 orang. Dia masih menuju SMP tahun ini. Dan yang kedua yaitu Anissa, dia sedang mempelajari hafalan minimal baru hafalannya 1 juz melebihi dan 2 juz, yaitu juz 30 dan juz 1. Kalau yang satu lagi tadi yaitu dia memiliki hafalan setingkat 5 juz. Yang ketiga yaitu memiliki santri yang berprestasi di bidang tilawatil Quran, muhadarah, tahsin, dan tahfiz. Yang kedua yaitu kekurangannya. Ini menurut keadaan. Yang pertama, karena santrinya masih ada yang malas masuk kelas atau disebut sering libur sampai kehadirannya berkurang. Yang kedua, muridnya masih pada level SD, SMP, dan SMA. Kita bisa bandingkan dengan salah satu jurnal yang saya bacakan, yaitu jurnal yang terdapat yang berjudul Wilayah Tinjauan Metode dan Tujuan pada Masyarakat Kutacane pada Masa Pandemi. Nah, kan pada masa pandemi memiliki sedikit hal yang menakjubkan atau disebut bisa dikatakan kekurangannya santri, sifat pengaruhnya pandemi tersebut. Nah, pada kesempatan ini saya membaca jurnalnya tentang masyarakat Kutacane itu. Yang pertama, pembelajaran dilaksanakan di rumah dengan maksud agar anak dapat belajar dengan situasi kondisi yang lebih aman. Berarti banyak anak-anak yang dipelajari di rumahnya masing-masing kan. Dan kedua, sistem pembelajaran yang dapat meminta anak belajar ke rumah guru. Kehadiran anak ke rumah guru masing-masing, tidak menghadiri ke TPA-nya langsung. Dan yang ketiga, pembelajaran dengan metode halaqah. Halaqah itu disebut dengan kelompok, mengundang anak ke rumah.
tidak belajar di TPA. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran Al-Quran. Tinjauan mempelajari Al-Quran dengan aspek utama untuk mengenal Tuhan, yaitu beriman kepada Allah. Terbukti dalam beberapa ayat Al-Quran, salah satu contohnya yaitu Quran Surah Al-Ikhlas. Yang kedua, prinsip-prinsipnya yaitu dengan perkembangan pikiran manusia dengan cara memahami ayat tersebut. Ketika kita membaca, ketika membaca ayat tersebut, ketika membaca maknanya, bahwa terbukanya pikiran seseorang, terbukanya pikiran santri tersebut untuk memahami ayat tersebut, bahwasanya tentang ketakwaan atau hal lainnya, dan juga menimbulkan jiwa semangat untuk berbakti, untuk ketakwaan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya dia memahami makna ayat Al-Qur'an tersebut, bahwa mereka paham, yakin, semangat untuk membaca dan terus membaca ayat Al-Qur'an, sehingga dia bisa memahami, menghafalnya Al-Qur'an. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.